Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang unggul dalam hal keragaman dan kekayaan sumber daya alamnya. Subang adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang juga kaya akan sumber daya alam, terutama produk pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas pertanian dan perkebunan di Subang ada pada tanaman pangan, seperti singkong, jagung, dan beras yang bisa diolah menjadi beragam makanan pokok sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai peneliti di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna LIPI Subang, kami meyakini bahwa teknologi tepat guna sangat bermanfaat bagi masyarakat. Teknologi ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan nilai tambah pada produk-produk lokal, dan membantu mewujudkan usaha yang lebih produktif dan efisien. Salah satu jenis produk hasil pengembangan teknologi tepat guna adalah mie non-terigu. Produk ini dihasilkan oleh kelompok penelitian rekayasa proses pangan dan rekayasa peralatan. Sentuhan teknologi yang ada pada mie non-terigu yang kami kembangkan merupakan invensi dan berhasil mendapatkan paten tersertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Invensi yang dimaksud adalah penambahan tempe sebagai pengkayaan gizi protein, serat pangan, zat besi, dan zinc yang dapat memberikan manfaat pemenuhan gizi ketika dikonsumsi sebagai upaya pencegahan stunting. Ada dua hal yang bisa diperoleh dari produk olahan yang kami kembangkan. Satu untuk meningkatkan efisiensi dan yang lain untuk menurunkan biaya produksi. Pembuatan mie non-terigu menggunakan teknologi proses dan alat yang lazim untuk pembuatan mie terigu menghasilkan mie dengan kualitas yang kurang baik, mudah patah. Hal ini karena mokaf, tepung beras dan tepung jagung sebagai bahan dasar pembuatan mie non-terigu tidak mengandung gluten. Suatu protein yang berfungsi membentuk tekstur mie menjadi kenyal dan elastis. Oleh karena itu diperlukan teknologi rekayasa proses dan peralatan khusus untuk mie non-terigu. Kelompok penelitian rekayasa peralatan mengembangkan alat ekstruder untuk proses pencampuran adonan, gelanisisasi, dan pencetakan mie, sehingga dihasilkan mie dengan tekstur lebih kenyal dan elastis. Selain itu, mie non-terigu yang dibuat menggunakan bahan umbi-umbian dan serealia memiliki kekurangan dari aspek gizi, khususnya protein, serat pangan, dan kandungan mineral. Untuk itu, kami menambahkan tempe yang sudah lazim dikonsumsi untuk peningkatan nilai gizi produk mie non-terigu. Suatu invensi paten harus memenuhi persyaratan substantif. 1. Baru, artinya belum pernah dipublikasikan di media manapun sebelum diajukan dalam paten. Yang kedua, mengandung hal inventif. Serta yang ketiga harus dapat diterapkan dalam industri. Keunggulan metode yang diklaim dari paten kami adalah menggunakan bahan-bahan lokal, produk mie yang dihasilkan memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan standar Badan POM, serta dapat diimplementasikan di masyarakat. Paten tentang teknologi pengolahan mie non-terigu telah kami ajukan sejak tahun 2014, sedangkan mie non-terigu dengan fortifikasi tempe telah disertifikasi pada tahun 2020. Untuk mendapatkan paten ini merupakan perjalanan yang cukup panjang, mulai dari mendaftarkan, mempublikasikan, pemeriksaan seperti plagiasi atau klaim peneliti yang lain, hingga tersertifikasi oleh Dirjen HKI Republik Indonesia. Mimpi kami adalah bahwa invensi kami berupa produk mie non-terigu berbasis mokaf, jagung, tepung beras, dan tempe dapat diproduksi oleh industri atau UKM secara berkelanjutan, sehingga produk ini dapat dimanfaatkan dan diperoleh secara mudah oleh masyarakat. Saat ini produk mie non-terigu sudah diproduksi oleh industri startup di Subang dan menjadi salah satu produk yang dikerjasamakan antara LIPI dan PT Danone sebagai produk makanan sehat di masa pandemi COVID-19. Diversifikasi dan inovasi pangan lokal harus terus kita lakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor, sehingga meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika Anda menyadari produk olahan yang Anda buat bermanfaat bagi kesehatan dan murah, kami pikir orang akan bahagia menerimanya. Invensi ini juga menjadi pemacu kami untuk dapat menciptakan invensi lainnya di masa yang akan datang.